ya, kemudian pengetahuannya ada 8, ya, kemudian keterampilan umum ada 33 CPL-nya. Ya. Di Permendikbud-Ristek nomor 53 ini itu tidak mensyaratkan lagi seperti itu. Ya, bahwa itu antara 8 sampai dengan 15. Ya, yang di dalamnya menganut unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Nah, khusus untuk program studi agribisnis, ya, yang bernaung di bawah IPSAGRI, Ikatan Program Studi Agribisnis Seluruh Indonesia, ya, itu sudah ditentukan CPL asosiasi dan itu wajib di dalam kurikulum. Itu yang kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ya, yang terkait dengan perubahan kurikulum ini, itu adalah kurikulum KPT 2024 itu harus terimplementasi outcome based education atau OBE. Ya. Bagaimana ciri sebuah kurikulum itu OBE, itu nanti akan kita lihat. Ya, karena beberapa program studi itu menyatakan bahwa kurikulumnya OBE, tetapi itu hanya di atas kertas. Tapi implementasinya tidak ada. Artinya tidak menyatakan bahwa itu OBE, tapi ternyata bukan OBE. Ya, contoh misalnya, apakah dosen, ya, di dalam membuat soal ujian itu sudah berdasarkan CPMK atau sub CPMK. Ya, kalau itu belum soalnya seperti itu, maka itu belum OBE. Kemudian yang kedua, ya, apakah program studi selama ini mengukur CPL? Artinya, CPL yang telah dibuat ini, sikap ada 11, pengetahuan ada 8, apakah itu diukur ketercapaiannya dalam satu siklus kurikulum? Ya, pengalaman saya melakukan akreditasi program studi agribisnis, program studi D4, D3, S2, S3, ya, itu kadang menyatakan bahwa kurikulumnya OBE, tapi sebenarnya bukan OBE. Contoh misalnya begini, kalau ada soal ujian dari seorang dosen memberikan ujian kepada mata kuliah tertentu, maka kadang saya temukan mulai nomor 1 sampai dengan nomor 10 ujiannya jelaskan semua. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah ini sesuai dengan RPS yang dibuat? Kalau itu tidak sesuai, maka ini akan menjadi pertanyaan. Kalau seperti itu CPL-nya susah terukur. Kenapa? Lain CPL-nya, lain bahan kajiannya, lain dalam RPS-nya, lain materi kuliahnya, lain soal ujiannya. Ya. Nanti akan kita lihat bagaimana sebenarnya, ya, proses untuk menyusun kurikulum itu mulai dari traces tadi sampai kepada portofolio. Ya. Nah, itu yang penting program studi harus memahami itu. Nanti Ibu Mila saya akan kirimkan form kurikulum 2024, Ibu tinggal isi-isi masuk. Ya, sudah dalam bentuk format Word. Ya. Jadi Ibu tinggal isi-isi masuk, ya. Kalau itu sudah Ibu Mila isikan masuk bagian-bagiannya, maka kurikulum ini sudah mendekati sempurna. Tinggal Ibu bisa menambah, tapi jangan mengurangi form yang saya kirim. Boleh Ibu menambah dari situ, tapi jangan dikurangi. Ya, itu. Kenapa? Karena form yang saya buat itu sudah menyesuaikan dengan instrumen LAM PTIP. Karena kebetulan saya termasuk
tim untuk menyusun instrumen LAM-PTIP. Sehingga kalau kurikulum itu sudah seperti itu, maka itu sudah memenuhi standar LAM-PTIP. Nah, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kurikulum itu adalah merupakan syarat mutlak terakreditasinya program studi LAM-PTIP. Kalau program studi nanti mengusulkan akreditasi, kalau kurikulumnya tidak sesuai dengan KPT 2024, maka langsung diputuskan bahwa program studi itu tidak terakreditasi. Ya, jadi ini penting memang untuk prodi ya, kerja keras. Tidak ada masalah ini prodi agribisnis Unhair karena masa berlaku akreditasinya 17 Juli 2029. Ya. Artinya 2025 Agustus sudah launching nanti instrumen itu sudah memiliki persiapan yang sangat matang untuk ke awal 2029. Awal 2029 itu sudah harus mulai mengirimkan borangnya ke LAM-PTIP. Nah, sehingga tim Bumila nanti ini mulai awal 2028 sudah harus mulai bekerja step by step untuk menyusun itu. Ya, oke. Baiklah, Bapak Ibu, ya. Di dalam menyusun kurikulum ini, ya, di dalam menyusun kurikulum ini itu ada 17 komponen. Ada 17 variabel yang perlu diperhatikan. Dari rangkaian tadi analis, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ya, ini disebut sebagai siklus kurikulum. Ya, apa hubungannya dengan ini? Satu siklus kurikulum itu selama 1 tahun, itulah proses untuk kita melakukan evaluasi capaian pembelajaran lulusan kita. Ya. Nah, untuk tahap analisis ini, ya tahap analisis ini menetapkan visi misi, kemudian analisa kebutuhan, kemudian menetapkan profil lulusan. Ya. Ini di tahap yang ini itu profil lulusan penting. Ya. Mengapa profil lulusan ini penting? Karena inilah yang menjadi start kita, ya starting point kita di dalam menyusun sebuah kurikulum. Lulusan kita mau dibawa kemana? Nah, setelah kita menetapkan profil lulusan, maka kita harus melakukan perancangan. Apa yang kita harus lakukan di sini adalah menetapkan CPL, CPL Prodi. Capaian pembelajaran lulusan Prodi yang saya katakan tadi, itu adalah merupakan CPL yang di dalamnya memuat unsur sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum. Keterampilan khusus. Ya, perlu saya sampaikan bahwa kami juga sudah workshop kurikulum di Agribisnis UMI. Kebetulan juga saya yang memberikan materinya, ya. Itu CPL kami hanya 10. CPL-nya hanya 10. Yang dulunya itu 36 CPL. Ya, tinggal 10 CPL. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana itu. Nah, kemudian setelah CPL ini, ya, setelah CPL ini ditetapkan, ya, maka menentukan bahan kajian atau body of knowledge ini per CPL. Jadi bahan kajiannya itu ditentukan per CPL. Nah, sehingga nantinya bahan-bahan kajian yang ada di CPL itu, maka dosen pengampu mata kuliah nanti itu sudah memahami dengan sendirinya bahwa oh, mata kuliah saya terkait dengan CPL 1, CPL 3, CPL 5. Ya.
Di CPL 1 bahan kajiannya apa? Di CPL 3 bahan kajiannya apa? Di CPL 5 bahan kajiannya apa? Maka dasar inilah yang akan digunakan nanti oleh dosen pengampu mata kuliah untuk menetapkan bahan kajiannya, untuk menetapkan CPMK dan sub CPMK-nya. Mengapa demikian? Karena CPMK dan sub CPMK nanti itu dilakukan proses penilaian. Ya. Jadi coba kita lihat di perancangan ini, CPL ditentukan, kemudian bahan kajiannya, kemudian dari bahan kajian itu adalah ditentukan learning experience-nya, di dalam RPS harus ada metodenya, kemudian ada penilaiannya, proses penilaian, assessment yang dilakukan. Karena kenapa? Kalau pengalaman belajarnya, learning experience-nya, learning methods-nya tidak tepat dalam RPS, cara menilainya tidak tepat dalam RPS, maka ini yang akan kesulitan nanti di dalam melakukan evaluasi CPL. Ya. Pengalaman saya melakukan akreditasi, kalau saya minta RPS-nya teman-teman yang ada di Prodi, itu menunjukkanlah RPS yang hanya 4 halaman, 5 halaman. Itu bukan RPS. Ya. Saya baru berapa persen selesai di mata kuliah saya karena harus Januari itu sudah rampung. Itu saya perkirakan satu RPS itu kurang lebih 50 halaman. Allahu Akbar. RPS. Ya. Kenapa Bapak Ibu harus banyak? Karena semua rancangan-rancangan tugas itu harus ada di RPS. Tetapi itu nanti tidak disampaikan ke mahasiswa kita. Hanya kepentingan untuk melakukan evaluasi. Ya, kalau di rubrik penilaiannya dikatakan bahwa ya dosen ini memberikan kuis di pertemuan pertama, tugas di pertemuan tugas 1 di pertemuan kedua, maka di lampiran RPS-nya itu harus ada tugasnya yang mana dan bagaimana caranya menilai tugas itu. Ya, memang ini berat pekerjaan dosen kita. Tapi kalau itu sudah selesai, ya, maka proses pembelajaran kita sudah harus tertata dengan baik. Ya. Oke, kemudian berikutnya, ya, setelah kita lakukan perancangan, maka kita harus mengembangkan apa itu CPMK dan sub CPMK. Dari mana itu CPMK dan sub CPMK? Itu adalah dari CPL yang dibentuk oleh mata kuliah kita. Ya. Nah, kemudian setelah kita menetapkan CPMK dan sub CPMK, maka dari CPMK dan sub CPMK-nya nanti itu akan ketahuan bahwa mata kuliah itu berapa SKS. Iya. Kenapa? Karena di Permen 53 itu dinyatakan bahwa satu SKS itu adalah 45 jam. Sehingga kalau di RPS mata kuliah Bapak Ibu itu di dalam perhitungan estimasi waktunya hanya kurang lebih 90 jam dalam satu semester, maka mata kuliah itu hanya 2 SKS. Ya. Tetapi kalau dia 3 SKS berarti 3 kali 45 jam. Berarti kurang lebih 8.100 menit ya yang dirancang di dalam RPS-nya. Ya. Bagaimana nanti merancang RPS-nya itu? Yaitu ada metode yang akan digunakan nanti di dalam menyusun RPS. Mudah-mudahan dosen-dosen pengampu mata kuliah hadir semua pada saat ini ya sehingga bisa nanti akan kita sharing dengan proses penyusunan RPS itu. Ya. Kemudian memang ini karena waktu sehingga saya tidak terlalu detail ya karena memang kalau kita mau merancang kurikulum ini
itu butuh waktu 3 hari sampai tuntas, sampai ke pembuatan soalnya gitu. Nah, kemudian setelah kita merancang RPS, maka kita menyusun instrumen penilaian dan evaluasi, formatif dan sumatif. Nanti akan saya contohkan bagaimana menyusun instrumen untuk melihat ketercapaian CPMK dan sub CPMK. Kemudian setelah itu mengembangkan bahan ajar, ya, bahan ajar yang kita kembangkan. Apa yang disyaratkan di sini bahwa dosen pengampu mata kuliah dalam mengembangkan bahan ajarnya adalah mengintroduksi hasil penelitian dan PKM-nya ke dalam proses pembelajaran. Itu juga yang menjadi syarat peringkat ya di LAM PTIP. Di LAM PTIP dinyatakan bahwa program studi itu minimal 40% mata kuliah core prodinya, ya, 40% dari mata kuliah ya, ini penting untuk Bapak Ibu perhatikan. Nah, kemudian setelah itu kita mengidentifikasi workshop melaksanakan kurikulum, di monitoring, ya, kemudian dilakukan evaluasi. Ya, ini adalah proses yang akan ditempuh oleh prodi sampai 1 siklus kurikulum, ya. Oke, ini standar pendidikan, ya. Saya tidak banyak menjelaskan ini karena ini terkait dengan penjaminan mutu, ya. Ini juga adalah proses merancang kurikulum dengan di sini akan sebenarnya sama dengan standar tadi, ya, sehingga ini adalah kita start dari CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah, kemudian direncanakan dalam proses pembelajaran, kemudian di sini lingkup belajar, ada sumber belajar, ada sapras, ada mahasiswa, ada dosen dan tendik dan seterusnya, ya, sampai kepada pencapaian CPL Prodi, ya. Jadi CPL Prodi nanti ini harus dicapai dengan mengukur ketercapaiannya, berapa persen CPL 1 itu tercapai dari mata kuliah yang dibentuk. Nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, apa yang terkait dengan implementasi Permen 53 ini adalah bagaimana OBE ini terlaksana. Ya. OBE ini itu harus, ya, memenuhi 3 komponen ini. Ada OBC, ada OBLT, dan ada OBAE. Ya. Bagaimana yang disebut dengan OBC? Ya. Jadi OBC ini itu adalah proses OBE, Outcome Based Education, di mana kurikulum itu dikembangkan berdasarkan learning outcome atau capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Makanya saya katakan bahwa kurikulum itu start dari CPL kita. Nah, bagaimana menentukan CPL? Itu didasarkan pada profil lulusan kita sebelumnya. Ya. Kemudian bagaimana menetapkan profil lulusan kita? Itu didasarkan kepada visi misi kita. Visi misi prodi, visi misi UPPS, visi misi perguruan tinggi, ya. Itu harus connect dengan CPL yang kita bentuk. CPL yang akan kita rumuskan. Nah, kemudian kalau CPL kita sudah terbentuk ini, maka yang dilakukan selanjutnya adalah OBLT. Apa itu? Bagaimana CPL ini dicapai? Kalau bagaimana CPL di sini dicapai, ya, maka di sini adalah proses untuk membuatkan instrumen ketercapaian CPL. Apa itu? RPS-nya harus jelas, rubrik penilaiannya harus jelas, bagaimana cara
modul-modul mata kuliahnya harus jelas, contoh soalnya harus bagus. Ya. Nah, setelah OBLT, maka kita melakukan OBAE. Bagaimana CPL itu dijamin ketercapaiannya? Bagaimana ini dijamin ketercapaiannya adalah hasil dari satu siklus kurikulum kita tadi. Ya, sehingga CPL yang kita bentuk nanti itu pada satu siklus kurikulum itu akan dievaluasi ketercapaian CPL 1, CPL 2, CPL 3 dan seterusnya. Bagaimana menghitung itu? Kita lihat dari ketercapaian CPMK dan sub CPMK. Bagaimana terjadi ketercapaian CPMK dan sub CPMK adalah ujian formatif yang kita berikan untuk menilai ketercapaian itu. Jadi itu rangkaiannya dan itu semua harus ada di dalam kurikulum. Itu semua harus terimplementasi di dalam RPS yang dibuat oleh dosen yang bersangkutan. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu, jangan percayakan ketua prodi untuk membuat RPS-nya Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang paham betul CPMK mata kuliah itu adalah Bapak Ibu, bukan ketua prodi. Ya. Jadi kadang juga itu saya temukan, saya tanyakan kenapa RPS-nya begini? Ya, itu kan katanya yang buat ketua prodinya tanpa konfirmasi ke kami. Keliru. Ya. Keliru. Ibu Mila nanti jangan mau membuatkan RPS kalau bukan dari dosen penanggung jawab mata kuliahnya. Dan saya catatan penting bagi Bapak Ibu bahwa di dalam OBE ini, di dalam Permen 53 ini, di dalam KPT 2024 ini, itu tidak boleh ada mata kuliah core prodi yang hanya diajarkan oleh satu orang. Harus dalam bentuk tim. Ya, tidak boleh satu mata kuliah core prodi itu hanya diajarkan oleh satu orang dosen. Ya, itu. Nah, ini penjelasannya, Bapak. Ya, belum didasarkan pada profil dan capaian pembelajaran. Di dalamnya ini ada body of knowledge, bahan kajian. Nah, sehingga nanti bahan kajian CPL ini penting untuk dirumuskan per CPL. CPL 1 apa bahan kajiannya, CPL 2 apa bahan kajiannya, dan seterusnya. Ya. Jadi di dalam format kurikulum nanti yang akan saya sampaikan ke Ibu Mila, itu sudah ada format-formatnya, Bu. Tinggal Ibu isi nantinya. Ibu diskusikan lagi dengan timnya. Ya. Kemudian ini adalah OBLT. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Ya. Jadi nanti itu akan jelas semua di dalam RPS. Nanti akan saya contohkan 1 atau 2 kali pertemuan ya yang terkait dengan RPS, Bapak Ibu. Ya, kemudian OBA ini adalah pendekatan penilaian dan evaluasi yang dirancang dan dilakukan pada pencapaian CPL ya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Penilaian dilakukan pada proses pembelajaran pada hasil pencapaian CPL. Jadi nantinya CPMK yang ditentukan oleh dosen pengampunya nanti itu dosen pengampunya akan melakukan evaluasi ketercapaian CPMK-nya. Kemudian nanti diserahkan ke prodi, prodi melakukan rekap untuk menentukan ketercapaian CPL masing-masing yang ada di dalam kurikulum kita. Nah, kemudian setelah ketiga itu tercapai, maka akan terjadi continuous improvement. Ya. Jadi ini akan berkelanjutan ya, akan sustainable ya, bahwa kurikulum kita ini sudah berkelanjutan untuk dilakukan proses yang akan dievaluasi minimal
4 tahun sekali, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada yang bertanya, Pak, apakah 4 tahun sekali itu kurikulum harus ditinjau? Ya, boleh setiap tahun, tetapi meninjau setiap tahun itu bukan substansi keseluruhan. Apa yang harus ditinjau setiap tahun? RPS mata kuliah. Kalau misalnya Ibu Mila tahun ini ada lagi penelitiannya, ada jurnalnya yang dihasilkan yang berhubungan dengan mata kuliahnya, maka RPS-nya itu diubah lagi. Ya. Disempurnakan dari pertemuan yang cocok dengan substansi jurnal, apakah itu jurnal penelitian riset atau jurnal PKN. Maka revisi-revisi itu bisa dilakukan secara jangka pendek. Oke, kemudian ini terkait dengan OBE tadi ya, saya sudah jelaskan ya. Kemudian untuk kurikulum S1 ya itu minimal 144 yang dipersyaratkan. Kemudian kalau ada yang ikut di sini S2, S2 itu minimal 54 dan S3 itu minimal 70 SKS dalam kurikulumnya. Ya. Ini penjelasan dari rancangan kurikulum tadi. Sudah menjelaskan bahwa profil lulusannya ada 5. Ya. Sehingga nantinya profil lulusan ini itu harus didasari dulu dari hasil terasa studi kita. Ya. Kalau lulusan kita itu banyak bekerja sebagai apa? Ya. Jangan sampai 5 profil lulusan ini itu hanya sekedar memenuhi kriteria. Tetapi perlu prodi menghubungkan profil lulusan ini dengan hasil terasa studi. Lulusan kita jadi manajer kah banyak? Jadi pemberdaya kah? Ya. Atau jadi apa gitu. Jangan sampai misalnya profil lulusan prodi agribisnis Unhair ini itu banyak lulusannya sebagai direktur di perusahaan pertanian, sebagai manajer. Tetapi profil lulusan yang ini itu membentuk CPL-nya sedikit tentang itu. Ya. Kalau itu sedikit CPL-nya, berarti rangkaian nanti mata kuliahnya itu pasti banyak. Karena kenapa? CPL yang dibentuk oleh mata kuliah itu banyak terhadap CPL tertentu itu. Sehingga apa yang terjadi? Jangan sampai CPL ya atau profil lulusan kita misalnya banyak yang jadi penyuluh, banyak jadi pemberdaya, tetapi mata kuliah yang disajikan di prodi itu kurang. Ya, artinya profil lulusan yang lain itu perlu ada keterkaitan dengan mata kuliahnya, tetapi profil lulusan yang hasil terasa studi kita ini banyak, itu harus banyak CPL yang terkait dengan itu. Sehingga nantinya mata kuliah yang terkait dengan itu akan banyak mencapai CPL yang profil lulusannya sangat tinggi di situ. Nah, kemudian setelah itu ya CPL prodi ini tercapai ya kita sudah susun, kita sudah rumuskan, maka kita rumuskan bahan kajian. Nah, bahan kajian Bapak Ibu coba diperhatikan di dalam CPL ini juga ya yang dibentuk itu tetap mengandung kesatuan kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan. Tetap ada. Ya. Kemudian setelah bahan kajiannya ini ya kita rumuskan ke dalam bahan kajian dan materi pembelajaran ya, maka disinilah nanti akan menentukan bobot mata kuliah. Mata kuliah 2 SKS, mata kuliah 3 SKS. Nah, jangan sampai Bapak Ibu nanti menyusun
beban mata kuliah ini 2 SKS rasa 3 SKS atau 3 SKS rasa 2 SKS. Bagaimana nanti melakukan evaluasinya itu di dalam RPS mata kuliahnya. Kalau RPS mata kuliahnya itu estimasi waktunya hanya kurang lebih 90 menit, maka itu mata kuliah itu adalah 2 SKS. Kemudian mata kuliah yang 3 kali 45 menit 130 jam ya, itu maka itu adalah terkait dengan 3 SKS. Nah, ada pertanyaan yang selalu terlintas di prodi. Bagaimana menentukan mata kuliah praktikum? Ya, selama ini di kurikulum KKNI kita, ya, kalau 3 SKS itu bisa praktikum, bisa tidak dengan nomenklatur 21. Ya, atau 12. Kalau 30 berarti mata kuliah 3 SKS tidak praktikum. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, 2 SKS boleh praktikum. 3 SKS boleh praktikum, boleh tidak praktikum. Yang menentukan mata kuliah itu praktikum atau tidak adalah rumusan RPS yang dibuat oleh dosen pengampunan. Kalau di situ di RPS-nya dinyatakan bahwa kompetensi CPMK ini dijawab dengan praktikum, maka walaupun SKS mata kuliah itu praktikum. Ya, jadi tidak lagi seperti yang lalu, ya, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Oke, kemudian ini standar kompetensi lulusan ya terkait dengan program studi ya. Nanti ini akan Bapak Ibu bisa baca ya. Nah, kemudian bagaimana mencapai profil lulusan? Ini penjelasan dari rangkaian gambar tadi ya, bahwa profil lulusan itu harus ada analisa kebutuhan dulu ya, sinyal pasar, kemudian ada kajian ipteks ya, visi ilmu kita apa ya. Kemudian setelah itu kita evaluasi ini ketercapaian CPL, kemudian ada masukan asosiasi dan stakeholder ya, makanya Bu Mila nanti harus mencantumkan di kurikulumnya itu bahwa ini adalah CPL asosiasi ya. Kemudian nanti akan terbentuklah profil lulusan dan CPL prodi. Nah, apakah CPL yang dirumuskan harus penguasaan ilmu pengetahuan? Ini tetap ya, kecakapan umum, pengetahuan dan keterampilan. Ya, ini akan Bapak Ibu bisa jadikan dasar untuk menentukan CPL. Ya, ini ada banyak pertanyaan yang terkait dengan CPL. Apakah CPL yang dirumuskan sudah berdasarkan jenjang KKNI? Jenjang KKNI yang dimaksud di sini adalah CPL kita berada di level 6 atau 7 untuk S1. S2 itu 7 8 ya. S3 6 7, kemudian S3 8 9 gitu. Kita menetapkan profil lulusan maka didasarkan pada PMTS, visi, misi, tujuan, baik program studi, UPPS dan perguruan tinggi. Ya. Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan? Iya, yang kita rumuskan itu, tapi tidak ada hubungannya dengan profil lulusan kita. Ya. Profil lulusan kita mau dibentuk menjadi seorang manajer misalnya, tetapi profil lulusan yang terkait dengan itu tidak ada. Ya. Maka di dalam kurikulum nanti itu ada matriks hubungan antara CPL dengan profil lulusan. Kalau satu CPL itu banyak terkait dengan profil lulusan, maka pasti CPL itu banyak terkait dengan mata kuliah untuk merumuskan ketercapaian CPL. Apakah CPL yang dapat diukur dalam pembelajaran mahasiswa? Bagaimana mengukurnya?
CPL nanti diukur dari ketercapaian CPMK-nya. Bagaimana mengukur ke CPMK-nya? Dilihat dari ujian formatif yang diberikan, dari soal yang disampaikan oleh dosen pengampunya. Apakah CPL yang ditinjau dan evaluasi secara berkala? Iya, ya, minimal 4 tahun sekali. Bagaimana CPL diterjemahkan ke dalam kemampuan nyata untuk menyatakan sikap pengetahuan? Itu didasarkan pada capaian CPMK. Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan borang akreditasi dalam PTIP. Ini mengacu semua ini. Ya. Nah, kemudian contoh butir CPL dan komponennya, ya. CPL-nya seperti ini, bahan kajiannya seperti ini, konteksnya seperti ini. Ini adalah contoh, ya. Jadi seperti misalnya contoh yang di buku panduan KPT ini dikatakan bahwa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi. Bahan kajiannya apa? Ilmu pengetahuan atau teknologi. Konteksnya sesuai dengan bidang keahlian. Iya. Jadi kalau agribisnis ini CPL-nya ada yang terkait dengan ini, maka ilmu pengetahuan dan teknologinya di bidang agribisnis. Apa bahan kajiannya di sini? Ya, pengetahuan pertanian, pengetahuan pemasaran, pengetahuan apa? Ya, itu nanti akan dirancang. Ya. Kemudian kalau dia menyusun, ya pasti di sini misalnya rancangan pembelajaran, ya sains. Nah, kemudian bahan kajian atau CPL kita ini, ya itu akan menentukan mata kuliah dan bobot SKS-nya. Itu yang saya katakan tadi, ya bahwa SKS mata kuliah itu nanti akan ditentukan setelah kita menyusun bahan kajian, materi pembelajaran, kedalaman materinya. Kenapa? Karena di dalam RPS-nya nanti itu akan muncul alokasi atau estimasi waktu. Sehingga nantinya akan ketahuan bahwa oh bobotnya ini 2 SKS, 3 SKS, 4 SKS, dan seterusnya. Kemudian ini bagaimana tingkat kedalaman dan penguasaan materi pembelajaran, ya untuk sarjana minimal di sini adalah menguasai konsep, mampu beradaptasi, ya. Kemudian ini profesi, ini magister, spesialis, doktor, subspesialis, ya. Tidak usah saya jelaskan itu. Kemudian ini pasal yang menentukan masa tempuh kurikulum kita, ya. Ini tidak perlu. Nah, kemudian kurikulum program studi minimal mencakup ini, CPL, masa tempuh kurikulum, metode pembelajaran, modalitas pembelajaran, syarat kompetensi, penilaian hasil belajar, materi pembelajaran yang ditempuh, tata cara penerimaan mahasiswa pada tahapan kurikulum. Ini di Permen adalah standar minimal, ya. Nah, matriks kaitan antara CPL dengan bahan kajian. Sampai dengan CPL 10, maka kita harus melakukan matriks terhadap mata kuliah 1, mata kuliah 2, dan seterusnya. Ya, misalnya mata kuliah 1 ini, mata kuliah 2 ini bahan kajian 2-nya, bahan kajian 3-nya itu terkait dengan CPL 2, CPL 4. Ini berarti bahwa mata kuliah 2 nanti ini itu akan membentuk CPL 2, CPL 4. Maka CPMK mata kuliah 2 nanti ini digunakan untuk menentukan keberhasilan CPL 2 dan CPL 4. Begitupun dengan mata kuliah 3. Ya. Tetapi untuk CPL 5, ini contoh ya, berarti dia mata kuliah 1 dengan mata kuliah 3. Berarti untuk menghitung ketercapaiannya CPL 5, maka
ketercapaian CPMK mata kuliah 1 dan CPMK mata kuliah 3. Dia tidak berhubungan dengan mata kuliah 2. Nanti itu akan kita buat matriksnya. Nah, ini contohnya ya, contoh matriks untuk evaluasi mata kuliah pada kurikulum. Oh, CPL 1 sampai 10. Ya, mata kuliah 1 ini dibentuk oleh CPL 1, CPL 4, CPL 6, CPL 9. Estimasi waktunya 90 jam. Berarti bobotnya adalah 2 SKS. Begitupun dengan mata kuliah yang lain. Nah, sehingga di dalam menentukan keberhasilan CPL nanti, ketercapaian CPL, kita lihat dari mata kuliah yang dibentuk ini. CPL 1, 4, CPL 2, 3, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau kita mau membentuk mata kuliah baru, ya, kalau kita mau membentuk mata kuliah baru, ya kita dasarkan dari mata kuliah itu berhubungan dengan CPL berapa. Nah, Bapak Ibu, tim pengembang kurikulum nanti dengan dosen DTPS di Prodi, siap-siap nanti Bapak Ibu mungkin akan kehilangan mata kuliah. Tetapi saya berharap kehilangan mata kuliah itu hanya namanya, tapi substansinya akan di-merger dengan mata kuliah yang lain. Karena jangan sampai misalnya ada mata kuliah yang Bapak Ibu hadirkan di dalam kurikulum, tapi kalau sudah ditanya hubungannya dengan CPL, tidak ada berhubungan. Setelah dia CPL-nya, tidak membentuk profil lulusan. Ya. Contoh misalnya begini, di Prodi Agribisnis, apakah masih perlu mata kuliah kimia dasar? Apakah masih perlu mata kuliah biologi botani? Apakah masih perlu mata kuliah fisika? Ya. Jangan sampai mata kuliah itu tidak membentuk CPL yang Bapak Ibu tentukan. Kalau itu tidak membentuk CPL, maka itu akan mubazir. Kenapa? Karena CPL Bapak Ibu terbentuk dari irisan profil lulusan. Ya. Itu nanti akan jadi masalah itu. Dari profil lulusan bentuk CPL. CPL bahan kajian. Kemudian dari bahan kajian akan membentuk mata kuliah nantinya. Oh, mata kuliah ini tidak ada CPL-nya yang bisa dihubungkan. Berarti mata kuliah itu tidak cocok, kurang tepat di dalam kurikulum kita. Ya. Ini adalah cara pembentukan mata kuliah baru. Ya. Ini kita membentuk CPL mata kuliah, ya, maka rancangan selanjutnya adalah organisasi mata kuliah, peta struktur kurikulum akan melangsungkan proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran kita itu adalah RPS, rencana tugas, rencana evaluasi, instrumen penilaian, rubrik portofolio, dan bahan ajar. Ini yang harus jelas di dalam kurikulum. Ya. Kemudian ini organisasinya, ya, nanti akan kita lihat. Sekarang saya akan ke Bu Mila, mungkin nanti sekaligus tanya jawab ya. Bu Mila. Iya, iya, Pak. Ya. Mungkin nanti sekaligus kita tanya jawab ya. Oke, saya lanjut dulu. Bapak bisa mendengar suara saya? Izin, Pak. Kenapa Bu Mila? Waktunya tersisa sekitar 5 menit. Nanti sambil dilanjutkan dengan diskusi. Wih, masih banyak yang harus saya jelaskan, Bu. Oh ya, baik Pak, silakan Pak.
Ini penting ini RPS-nya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh RPS ya. Mungkin yang bisa jadi dasar bagi teman-teman nanti. Ini formatnya ya, nanti saya berikan ke Ibu Mila nih formatnya ya. Jadi ini contoh mata kuliah saya adalah kelihatan di layar Bu Mila? Kelihatan, kelihatan. Oh, kelihatan. Oke. Ini adalah salah satu contoh mata kuliah saya adalah ekonomi makro. Ya. Nah, CPL prodi kami ada 10. Ya. Jadi di CPL 1 sampai dengan CPL 10. Ya. CPL asosiasi itu ada 2. Yaitu mampu mengaplikasikan dan mengembangkan socio entrepreneur. Ini CPL asosiasi. Kemudian CPL 9 mampu mengaplikasikan dan mengembangkan digital marketing, memperluas jejaring bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi agribisnis ya. Ini juga adalah CPL asosiasi. Nah, dari CPL ini maka mata kuliah saya itu ya, ekonomi makro ini dibebankan pada CPL 3, CPL 5 dan CPL 7. Ya. Nah, kemudian dari CPL 3, CPL 5, CPL 7 ini maka saya akan membentuk capaian pembelajaran mata kuliah. Ada berapa CPMK saya? Itu ada 5. Ada 5 CPMK. Dan CPMK 2 itu ada 2 sub CPMK-nya, CPMK 3 ada 3 sub CPMK-nya, CPMK 4 ada 2 sub CPMK-nya, dan CPMK 5 ada 3 sub CPMK-nya. Ya. Jadi ini yang Bapak Ibu penanggung jawab mata kuliah untuk membuat itu. Kemudian ada bahan kajian, ada daftar pustaka. Ini yang penting. Ya, rancangan pembelajaran semester RPS-nya ini formatnya yang baku menurut KPT 2002. Kalau Bapak Ibu mau mengembangkan lagi boleh. Contoh misalnya ini di CPMK 1. Ini saya katakan bahwa menganalisis konsep ekonomi makro dan variabel-variabel yang menjelaskan perekonomian secara global. Itu CPMK 1. Kemudian di sini CPMK 1 indikatornya adalah mahasiswa memiliki kemampuan untuk merumuskan konsep ekonomi makro dan seterusnya. Teknik dan kriterianya, ya ini petunjuk dari buku KPT, ya. Kriteria penilaian adalah patokan dan seterusnya. Penilaian dilakukan dalam bentuk kuis yang terkait dengan pemahaman mahasiswa tentang konsep ekonomi makro serta variabel yang membentuk konsep ekonomi makro suatu wilayah dan negara. Ya. Kemudian ini metode pembelajarannya. Metode pembelajaran yang saya lakukan adalah metode pembelajaran kolaboratif. Apa itu? Dosen memberikan penjelasan, mahasiswa memberikan kesimpulan, kemudian mahasiswa mengerjakan tugas 1 dan kuis 1. Ya. Estimasi waktunya itu adalah tatap muka 170 menit, tugas 120 menit, kuis 60 menit, totalnya 350 menit. Bobotnya di sini adalah 5% secara keseluruhan dan nilai butir CPMK-nya adalah 10 poin. Nah, apakah kalau sudah sampai di sini RPS kita sudah selesai? Belum. Ya, kita nanti harus masuk ke rancangan tugas. Rancangan tugas untuk CPMK 1. Rancangan tugasnya adalah membuat deskripsi dan seterusnya. Mahasiswa membuat kesimpulan, mahasiswa mengerjakan soal kuis. Ya, ruang lingkupnya seperti ini. Cara pengerjaannya mahasiswa mengerjakan tugas 1 dan soal kuis.
waktu mengerjakan tugas 360 menit dan seterusnya itu ditentukan di sini. Kemudian luarannya adalah tugas 1 dan kuis 1. Nah, apakah selesai sampai di situ? Belum, Bapak Ibu. Kita harus uraian tugas untuk CPMK 1. Tugas 1, kuis 1. Ya. Apakah selesai sampai di situ? Belum. Ya, kita nanti harus membuat evaluasi rancangan tugas 1. Penilaian. Oh, jika narasinya 14 item benar dapat 100, hanya 10 dapat 90. Kemudian soal kuis 1 poinnya 25 setiap nomor, ya. Kemudian nanti itu akan kita buat dalam rubrik penilaian. Ini lagi rubrik penilaian. Ya, itu tadi proses pembelajaran. Nah, sekarang dosennya pada saat membuat soal, ya, maka soalnya ini hanya 3 ataukah 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk UTS. Apa yang harus dibentuk di sini adalah soal CPMK 1, soal CPMK 2, soal CPMK 3 itu diujikan di UTS. Kemudian dilakukan evaluasi ketercapaiannya. Ini contoh, oh CPMK 1 86%, CPMK 2 untuk sub CPMK 1 82, sub CPMK 2-nya ini tidak tercapai 80%. Ya, mengapa tidak tercapai? Dibuat dalam bentuk portofolio. Di sini penilaiannya tidak tercapai karena apa gitu. Kemudian nanti akan masuk lagi ke rekap penilaian dan seterusnya. Oke Bu Mila, saya sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat dan apa ya, memang membuat kurikulum itu bukan hal yang mudah dan waktu kurang lebih 2 jam ini itu adalah sangat singkat, hanya kulit-kulitnya yang saya jelaskan. Makasih, saya kembalikan ke Ibu Mila. Bu Mila, silakan diskusi. Iya, baik Pak. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Luar biasa sekali Bapak. Memang saat ini sedang menuju UB ya, jadi kita masih beradaptasi juga. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi diskusi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang di ruang Zoom meeting ataupun yang secara offline ingin berdiskusi dengan narasumber kita, disilahkan. Sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan Pak, jadi kalau saya menyimak dari apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa saat ini CPL itu semakin disederhanakan jumlahnya ya Pak ya. Kalau Bapak tadi kan menyebutkan di kurikulum kami itu ada sampai 33, terus saya mendengar juga di UMI Makassar itu bahkan sekarang cuma 10 sampai 15, lebih sederhana dan semuanya itu harus tertuang di RPS-nya. Jadi kalau apakah saya boleh simpulkan bahwa kalau CPL yang sudah dimisi pada program studi itu dan sub CPMK, berarti itu semuanya harus betul-betul terukur dan menjadi sebuah standar bagi alumni yang akan lulus dari prodi agribisnis, begitu ya Pak ya? Begini Bu Mila, jadi pengukuran CPL itu didasarkan pada ketercapaian CPMK. Kenapa? Karena rumusan CPL kita itu kita tidak bisa jawab dengan kegiatan. Iya. Ya. Saya contohkan ya, ya. Misalnya CPL 1
di prodi. CPL 1 mampu mengimplementasikan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung nilai kemanusiaan, memiliki nasionalisme, menghargai keanekaragaman budaya, taat hukum, dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berarti CPL 1 ini itu nanti akan beririsan dengan mata kuliah agama, Pancasila, ya, mungkin mata kuliah etika, ya, mungkin mata kuliah yang terkait dengan budaya. Berarti kalau CPL 1 ini dibentuk oleh 5 mata kuliah, maka untuk menentukan CPL 1 ini tercapai atau tidak dari ketercapaian CPMK-nya. Bagaimana menghitung ketercapaian CPMK-nya? Dari yang dibuat oleh dosen pengampunya, dari sini, Bu. Dari sini nanti penilaian ketercapaian CPMK. Ya, karena dalam RPS-nya nanti yang dibuat oleh teman-teman di masing-masing dosen nanti itu akan melaporkan ini. Setelah selesai proses pembelajaran, ini dilaporkan ke prodi ini bahwa CPMK 1 saya tercapai 80 sekian persen, ini sekian persen. Berarti kalau ini benar terjadi nanti di mata kuliah saya, maka 82,70% ini adalah nilai ketercapaian CPMK mata kuliah ekonomi makro. Berarti nanti prodi akan melakukan rekap di sini. Apa rekap yang dibuat? Itu adalah CPMK CPL yang dibebankan pada mata kuliah ekonomi makro ini adalah CPL 3, CPL 5, CPL 7. Berarti ini nanti akan direkap oleh prodi untuk melihat, oh CPMK 3-nya untuk mata kuliah makro itu tercapai. CPMK 5 untuk mampu mengimplement ilmu manajemen, ilmu ekonomi mikro makro ini tercapai. CPL 7 mampu merancang, mengelola, dan seterusnya. Berarti 3 CPL ini yang akan direkap pada mata kuliah ekonomi makro. Jadi kalau CPL 3 nanti itu dibentuk oleh 10 mata kuliah, maka kita tunggu mata kuliah berikutnya. Mata kuliah makro, mata kuliah mikro, mata kuliah apa, apakah CPL 3 itu tercapai atau tidak. Nah, sehingga nanti siklus OBE itu tercapai pada saat siklus kurikulum kita sudah selesai dalam 1 tahun. Ya, itu Bu yang terkait dengan ketercapaian OBE. Oh iya Pak, baik. Berarti nanti setiap dosen itu harus melakukan rekapan nilai tadi ya untuk kita mengetahui apakah sudah tercapai Ya, atau belum. harus sampai di sini Bu. Harus sampai di sini. Ya. Ini nanti yang dilaporkan oleh masing-masing dosen. Oh iya, baik. Berarti ini berupa tagihan. Nanti yang menjadi dokumen yang direkap oleh untuk mencapai ini, untuk mencapai angka-angka ini itu diawali dulu dengan evaluasi ini. Misalnya begini ya, ada 10 orang di dalam kelas, ya, botnya itu CPMK saya berikan soal ujian, ternyata dari 10 mahasiswa ini itu ketercapaiannya 86%. Bagaimana caranya didapat ini adalah 8/10 kali 100. Muncullah angka persen ini. Ini nanti yang akan direkap ke sini. Oh, CPMK 1 mata kuliah ini 86%. Keterangannya tercapai. Ada CPMK yang tidak tercapai karena kurang dari 80. Nah, bagaimana memperbaiki ini? Itu nanti akan diperbaiki pada siklus kurikulum berikutnya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Dan ruang offline?
Ada Ibu? Silakan Pak Haris. Ya, ya. Baik. Atau Ya, Pak Hamidin dipersilakan dulu Pak. saya baik. Baik, terima kasih. Eh, Perkenalkan, saya Haris, dosen prodi agribisnis. Baik Pak Dr. Mais, tadi untuk integrasi capaian pembelajaran dari CPL ini, pertanyaan kita kan prodi agribisnis ini dia dapat terpenuhi melalui kurikulum berbasis Perbud ini. Kemudian, apakah kurikulum yang baru dia telah mendukung keterampilan abad ke-21 seperti pemecahan masalah dan inovasi dalam agribisnis itu sendiri, Pak Dokter? Mungkin itu dari saya, Pak. Langsung dijawab atau ditunggu pertanyaan berikutnya? Bisa langsung dijawab juga Pak, silakan. Ya, oke. Makasih Pak Haris. Ya, terkait dengan kurikulum Permen 53 ini dengan pendekatan OBE, ya, terkait dengan integrasi CPL. Ya, jadi kalau misalnya visi misi yang disampaikan, yang ingin dicapai oleh prodi itu adalah sudah mengakomodir 5.0 ya, 4.0 ya, itu berarti tergantung dari CPL ya. Karena kenapa ya, kenapa siklus OBE, outcome based education, itu yang saya katakan tadi, itu bisa dinyatakan terimplementasi apabila CPL itu sudah memiliki alat ukur dan ada hasilnya. Ya. Karena jangan sampai CPL kita yang kita bentuk itu kita tidak ketahui tercapai atau itu dari keberhasilan atau ketercapaian CPMK yang ditentukan oleh dosen yang bersangkutan dari mata kuliah itu. Ya. Karena kenapa? Ya, proses pembelajaran yang ada di RPS itu nanti akan menentukan ketercapaian CPMK. Karena di proses pembelajaran kita itu nanti akan kita lakukan proses evaluasi dari sumatif yang akan kita lakukan. Jadi misalnya Pak Haris ada mata kuliah tertentunya, dalam mata kuliah itu ada 7 CPMK-nya. CPMK 1 sampai dengan 7. Ya. CPMK 1 sampai 7 ini untuk diujikan di UTS itu berapa CPMK? Misalnya 4. CPMK 1, 2, 3, 4. Berarti soal ujian Pak Haris nanti itu minimal 4. Soal ujian untuk CPMK 1, soal ujian untuk CPMK 2, soal ujian CPMK 3, dan soal ujian CPMK 4. Mengapa harus berdasarkan CPMK? Supaya proses ketercapaian CPMK-nya bisa diukur. Coba kalau misalnya Pak Haris memberikan soal UTS 10, nomor 1 sekian, nomor 2 sekian, nomor 3 sekian, sampai dengan 10 soal. Nah, pertanyaannya adalah 10 soal itu mewakili CPMK. Ya, karena pada saat kita mau mengukur ketercapaian CPMK, maka itu harus diukur berdasarkan persentase ketercapaian CPMK dari ujian sumatif yang Bapak lakukan. Pengalaman saya mengakreditasi pada saat saya minta soal ujiannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lain yang ada di RPS
lain yang materi pembelajarannya, soal ujiannya lain. Tidak connect dengan itu. Nah, sehingga bagaimana kita untuk memudahkan proses evaluasi, maka harus dosen yang memberikan soal ujian itu harus berdasarkan CPMK atau sub CPMK yang ada di dalam RPS. Ya. Kalau di RPS dikatakan bahwa bagaimana mahasiswa memahami konsep 10P dalam digital marketing, ya, maka pertanyaannya itu terkait dengan itu. Tugasnya itu terkait dengan itu, kuisnya terkait dengan itu. Ya. Sehingga diharapkan dalam kurikulum ini itu setiap minggu ini mudah-mudahan mahasiswa dengar, ya. Setiap mahasiswa itu harus ada nilai di kita. Apakah itu kuis, apakah ilmuwan perkuliahan yang tidak ada nilainya mahasiswa. Karena kenapa? Kalau itu Bapak Ibu tidak mau melakukan itu, maka mencapai 8.100 menit per semester itu sulit akan tercapai. Jangan sampai mata kuliahnya 3 SKS, tapi aktivitasnya hanya 90 jam. Maka itu hanya 2 SKS. Jadi kalau saya contohkan di mata kuliah saya ini, Bapak Ibu, ya, ini rencananya, ya, ini nanti akan tercapai ini, ya, 8.100 jam untuk proses pembelajaran, untuk tugas, untuk kuis. Berarti mahasiswa saya akan mendapatkan 11 kali tugas, 11 kali kuis. Selama 1 semester. Untuk mencapai ini. Nah, angka-angka ini, waktu ini, itu ada di RPS Bapak Ibu. Ya, ini ada di RPS ini. Misalnya ini RPS 1, ini dijelaskan di sini. Tatap muka 170 menit, tugas 120, kuis 60, totalnya 350. Ya, makanya saya katakan tadi bahwa RPS itu mungkin mencapai 50 halaman. Kenapa? Karena ini baru 2 kali pertemuan yang saya buat, itu sudah 19 halaman. Ya, karena soalnya itu sudah harus kita buat. Bukan hanya dikatakan bahwa saya beri tugas 1, saya beri kuis 1. Apa tugas satunya? Apa kuis satunya? Gitu. Ya. Kemudian belum lagi kita berikan penilaian, kita rancang pemberian nilainya sehingga nanti angka ini akan masuk di rubrik penilaian yang ada di sini. Tugas 1, tugas 2 dan seterusnya. Kuis 1, kuis 2 dan seterusnya. Itu akan masuk semua nanti di sini. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu siap-siap untuk LAMPTIP ini harus lengkap karena ini adalah syarat untuk unggul. Ya. Saya paham itu karena saya yang tim penyusun instrumennya. Ya. Bu De kan tahu itu karena pada saat kita pertemuan FKPTPI, Bu Mila juga tahu itu, ya, Bu Mila. Oke, silakan kalau ada yang lain yang ditanyakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah masih ada lagi yang mau Bu Mila bertanya? dari saya bertanya boleh? Pak Ya, Erwin. silakan Pak Erwin. Silakan. Suaranya agak dibesarkan. Iya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz yang saya hormati. Saya perkenalkan saya Erwin. Pak Erwin munculkan kameranya dong supaya tahu orangnya siapa. Kamera saya lagi nggak bisa dimunculkan, Pak. Mohon maaf, Erwin on cam. Pak Erwin, Saya Pak Oh, Erwin nggak ilmu apa-apa. tanah, Pak Iya, Muiz. nggak apa-apa. Dimunculkan aja. Saya mewakili itu aja. yang ingin saya tanyakan adalah apabila semua dosen ini mengikuti
yang disarankan oleh Pak Muis ya itu adalah kalau kita ingin mencapai 8.100 jam, maka paling tidak setiap pertemuan kita harus memiliki nilai dari mahasiswa, apakah itu nilai tugas ataupun nilai kuis. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Muis, apakah karena tuntutan itu kita kalau kita terapkan ke mahasiswa, apakah itu tidak menjadi suatu pembebanan di mahasiswa jika semua mata kuliah dalam satu semester menerapkan seperti itu? Kira-kira seperti itu Pak Muis yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak Muis, saya kembalikan. Ya, oke. Pak Erwin dari Ketua Prodi Ilmu Tanah. Ya. Makanya di dalam pemberian jumlah SKS mahasiswa itu sudah dirancang, ya. Kalau 20 SKS itu aktivitasnya harus kurang lebih 8 jam per hari. Itu sudah rancangan kurikulumnya itu sudah sampai ke situ. Sehingga kalau ada mahasiswa kita mengambil mata kuliah di atas dari 20 SKS, maka itu harus sudah kerja ekstra gitu. Ya. Karena kenapa? Ya, selama ini kan yang kita lakukan hanya sekedar mengajar saja, gitu. Ya, jadi saya berharap di dalam proses pembelajaran kita, ya, itu tidak harus hanya di kelas, tapi itu kita bisa nilai misalnya 170 menit. Contoh misalnya begini, saya merancang mata kuliah saya di ekonometrik. Pada saat saya menjelaskan tentang analisa regresi linier berganda, maka mungkin mahasiswa saya bawa ke perpustakaan. Ya. Saya bawa ke perpustakaan untuk apa? Langsung mengambil data di jurnal-jurnal ataukah di skripsi mahasiswa yang ada di perpustakaan itu, sudah langsung mempraktekkan bagaimana menginput data, mendefine variabel, dan seterusnya. Ya, sehingga mahasiswa kita akan enjoy dalam proses pembelajaran. Tetapi kalau selama ini saya perhatikan, ya saya juga alami itu, kalau kita full mengajar sampai 1,5 jam, 2 jam dalam kelas, mahasiswa kita jenuh, Pak. Ya, mahasiswa kita jenuh. Karena kenapa? Itu proses penyampaian knowledge kita ke mereka, ya, itu akan membosankan. Nah, tetapi semua perangkat pembelajaran itu mahasiswa sudah harus miliki. Misalnya modulnya sudah harus ada, PPT-nya setiap pertemuan sudah harus mereka miliki, kajian jurnalnya sudah harus mereka miliki. Ya, sehingga kita ini hanya sekedar sebagai bukan pemberi knowledge lagi, hanya fasilitator, Pak. Ya. Karena kalau kita terlalu banyak menggurui mahasiswa, terlalu banyak kita memberikan pertemuan yang menjelaskan PPT kita, satu kali pertemuan 40 PPT kita jelaskan dari awal sampai akhir. Apa yang terjadi? Mahasiswa jenuh. Iya. Nah, setelah Permen 53 ini, ya saya sudah beberapa mencoba menerapkan di mata kuliah saya, ya. Sebelumnya itu mahasiswanya jenuh. Sekarang, walaupun saya katakan kuliah kita hari ini sudah selesai, jangan dulu Pak, kalau perlu ditambah waktunya gitu. Iya. Karena kenapa? Mereka, makanya proses pembelajaran kita ini Pak Erwin harus berpusat ke mahasiswa. Ya. Harus berpusat ke mahasiswa. Mahasiswa kita banyak harus melakukan aktivitas. Mahasiswa kita harus banyak diberi tugas. Mahasiswa kita harus banyak diberikan keterampilan. Sehingga capaian pembelajaran lulusan kita tercapai, sehingga mahasiswa kita akan memiliki kompetensi pada saat dia lulus dan bekerja dengan baik. Baik Pak Muis, terima kasih Pak Muis. Bila cukup penjelasan Pak Muis, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Erwin.
Saya Ya, kira Ibu cukup Mila. atau ada lagi? Ya, Ibu Mila, saya boleh bertanya? Oh, silakan Ibu. Dari mana Ibu? Silakan perkenalkan diri. Ya, terima kasih Ibu Mila. Saya dari Universitas Patimura. Luar biasa ya, Pak. Saya langsung saja ya, Ibu Mila. Terima kasih. Silakan Ibu, Ya, luar biasa untuk penjelasannya Pak Dr. Mais. Saya salut memang. Memang betul, kita waktunya untuk mengajar itu sangat sangat sedikit kalau mau dibilang. Ya, saya juga mengajar untuk contoh saja untuk modal sosial dan pemberdayaan misalnya ya. Nah, pemberdayaannya itu yang kita harus melatih mahasiswa bagaimana kalau mereka turun di lapangan. Nah, yang saya mau tanya nih Pak, misalnya kurikulum ini kan kita sudah buat sedemikian rupa. Tapi misalnya saya mengajar, nah di dalam prodi penyuluhan ini, kaprodinya tidak kasih apa ya, hal respon. Ada satu kan biasa kan yang satu untuk kita memang kuliah, tapi ada satu untuk respon. Nah biasa kan hal respon itu kita memakai untuk hal-hal yang praktis untuk mahasiswa praktek dalam hal, misalnya saya punya bagian mengajar. Nah, di bagian mengajar saya itu, hal respon itu saya menutupi dengan hal untuk kadang-kadang kasih praktek. Nah, praktek itu misalnya inisiatif, inovasi, ide-ide apa yang dari saya kepada mahasiswa dan mereka juga timbal balik ke saya. Nah, salah satu itu saya mengambil berarti itu untuk satu tugas atau bagaimana mereka interaktif. Karena kalau misalnya kita mengajar saja tidak mencukupi untuk waktu kita karena materi banyak satu bab saja itu sangat banyak untuk diulasin ke mahasiswa. Nah, itu bagaimana Pak? Kalau misalnya prodi tersebut tidak ada respon, akhirnya kita ya bagaimana ya? Saya juga mengambil waktu ya dicari aja waktunya gitu sama mahasiswa. Nah, hal yang demikian itu yang bagaimana untuk nanti ke depannya untuk ini saya minta apa ya, minta solusi dari Bapak karena itu kan masuk juga dalam sosial saya kebetulan jurusan sosial ekonomi, saya di prodi agribisnis. Nah, tapi saya ada mengajar juga di penyuluhan. Nah, itu prodi penyuluhan tidak ada waktu respon. Itu yang sulit untuk bagi kita untuk menambah untuk mahasiswa bagaimana mereka punya mindset-nya ke depan dan mereka akan selesai itu seperti apa. Nah, cuman 1 jam sekian itu tidak cukup untuk saya sih. Saya tidak tahu untuk yang lain, untuk dosen lain. Tapi untuk saya tidak cukup untuk mereka mengambil teori saja. Tapi bagaimana prakteknya? Nah, ada misalnya 2 SKS yang tadi Bapak bilang yang tidak ada prakteknya. Tapi saya menganggap itu bahwa itu harus dipraktekkan. Tapi saya praktek saja, saya bilang tolong dibuat ini ya, tolong dibuat ini. Saya ngambil nilai dari itu, seperti itu. Misalnya untuk menambah mereka punya nilai pada teori, seperti itu. Mau dilapor ke prodi atau enggak saya masa bodoh lah, yang penting itu menambah untuk mereka bagaimana mereka membuka mindset mereka pada saat nanti waktu mereka selesai. Jadi saya bilang selalu jangan berharap untuk menjadi PNS, tapi bagaimana keluar sebagai wirausaha. Nah, itu yang seperti itu, Pak. Makanya saya chat di itu kalau boleh diminta Bapak punya RPS sebagai kita contoh supaya waktu kita masukkan RPS, ini loh RPS ini memang dari orang kurikulum, memang dari dari Pak Mais gitu. Seperti itu supaya kalau waktu ini lah kaget sendiri semua. Saya sudah dapat contoh untuk saya membuat RTS yang lebih lengkap. Baik, Ibu, Terima bisa kasih. Oke, makasih Bu Esther dari Umpati ya. Teman saya dari Umpati banyak ya, tapi dari Fakultas Ekonomi waktu S3. Kalau pernyataan Bu Esther ini berarti prodinya harus move on dong. Ya. Jadi prodinya ini harus membaca Permen 53, Bu. Ya, prodinya harus membaca Permen 53. Kalau penjelasan Bu Esther tadi ini berarti Bu Esther sudah mengimplementasikan Permen 53. Ya. Jadi saya katakan tadi tidak selamanya mata kuliah 2 SKS itu tidak praktikum. Maka proses praktikum ini perlu kita tindak lanjuti dengan baik karena harus ada dalam RPS-nya gitu.
Ya kalau misalnya CPMK-nya itu harus tercapai dengan praktikum, ya, mahasiswa mampu melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat untuk menerapkan pakai teknologi. Ya, kalau CPMK-nya Bu Esther seperti itu, pertanyaannya, apakah bisa tercapai hanya di kelas? Jawabannya tentu tidak. Ya, bagaimana caranya mau tercapai CPMK itu kalau rumusan CPMK-nya seperti itu, tetapi tidak dilakukan praktikum? Pasti mahasiswa kita harus ngajak berkomunikasi dengan masyarakat. Iya. Kalau prodinya melarang untuk itu, keliru, Bu. Sampaikan di prodinya, ya, bahwa ya saya harus melakukan kegiatan ini gitu. Nah, terkait dengan hal lain, kalau misalnya ini kurikulum, kemudian kita harus mengimplementasikan, ya, saya berikan contoh begini. Ada salah satu pemateri kita di Ipsagri, itu dosen IPB, itu dia memberlakukan sistem begini, Bu. Pertemuan pertama sampai dengan ke-7 itu mereka memberikan teori, ya. Kemudian dia melakukan UTS. Setelah pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-16, mahasiswanya di lapangan. Itu membuat sebuah profil usaha tani. Kemudian mata kuliahnya itu adalah mata kuliah usaha tani. Jadi semester di pertemuan ke-8 sampai dengan pertemuan ke-15, ini mahasiswanya membuat profil. Tetapi mahasiswa membuat profil itu sudah dibekali dengan format, sudah dibekali dengan knowledge, sudah dibekali dengan pengetahuan untuk menyusun profil itu. Iya. Ini proses pembelajaran. Nah, jadi nantinya ya tidak menutup kemungkinan kita dalam proses, kita tidak harus dituntut 14 kali masuk di kelas. Ya. Tergantung dari CPMK yang Bu Esther buat. Kalau CPMK-nya itu harus diselesaikan dengan 3 minggu, ya mungkin 1 minggu saja memberi penjelasan, 2 minggu itu mahasiswa tidak masuk di kelas lagi, Bu Esther. Dia harus melakukan aktivitas untuk mencapai itu. Gitu. Apakah itu di masyarakat, apakah itu di dunia industri pertanian, atau apa. Gitu. Ya. Sehingga proses pembelajarannya mahasiswa kita enjoy. Mahasiswa kita tidak terkungkuh di kelas. Coba kalau ditanya ini mahasiswa yang ada yang ikut masuk di luring ini, ya, apakah Anda enjoy belajar kalau masih dosennya hanya memberi PowerPoint saja, menjelaskan tanpa ada proses praktikum? Pasti. Ya, gimana mahasiswa? Coba kalau ada mahasiswa yang bisa bicara sekarang. Ya sudah langsung. Ya, silakan. Ada mahasiswa yang mau bicara? Ada, Bu. Ya. Jujur agak bosan lah cuma di kelas. Dari pertemuan pertama sampai 16 mungkin lebih mungkin itu saja. Bisa diulangi seminar, saya nggak menangkap. Sejujurnya lumayan bosan Pak, kalau cuma di dalam proses.
karena praktiknya juga kurang kan. Jadi diharapkan agar diperbanyak praktik lapangannya. Terima kasih. Ya, itu sudah suara mahasiswa ya, suara mahasiswa kita. Mahasiswa kita ingin move on, ingin mau mendapatkan skill yang baik. Karena kenapa? Ya, tuntutan-tuntutan itu akan menjadi tuntutan dunia usaha, dunia industri. Saya setuju dengan Bu Esther. Ya, untuk apa kita hanya teori saja tanpa praktikum? Ya, tapi ingat Bapak Ibu, prodi kita bukan vokasi, prodi kita akademik. Ya, sehingga porsi untuk praktikum itu ya mungkin bisa mencapai 40%, 50%. Jangan vokasi, kalau vokasi itu 30% teori, 70% praktikum. Ya. Itu yang penting, karena kenapa? Mahasiswa kita akan bekali skill juga, mahasiswa kita akan kita bekali dengan knowledge juga, ya. Karena skill dengan knowledge ini harus terpadu gitu. Ya. Jadi sehingga perlu memang juga program studi itu merancang program MBKM di dalam kurikulumnya. Itu dianut oleh Permen 53. Ya. Jadi rancangan-rancangan MBKM itu penting, karena kalau di tempat saya itu sudah terasa itu. Sudah banyak alumni kami yang MBKM-nya itu dari semester 5, 6 dengan 7. Mereka enjoy di dunia usaha, di industri itu 1 tahun. Ya, dengan format untuk bagaimana mencapai pengetahuan, bagaimana mencapai skill ya yang di tempat ber-MBKM-nya. Mungkin itu dari saya Bu Mila. Terima kasih Bu Esther sarannya. Ya. Baik, terima kasih teman-teman di Unpati. Ya, sebenarnya mungkin masih banyak yang ingin menyampaikan unek-uneknya ya Pak ya, namun kita terbatas oleh waktu. Jadi saya kira kita cukupkan sampai di sini. Kami dari program studi agribisnis dan saya sebagai moderator di sini akan menyimpulkan sedikit atas paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber, bahwa kurikulum sesuai dengan Permendikbud nomor 53 tahun 2023 itu, di mana kita harus menyusun kurikulum berbasis OB, Outcomes Based Education. Ini menjadikan lulusan kita akan memiliki knowledge, pengetahuan, dan soft skill yang pastinya sudah terukur, sehingga bisa siap dipakai di dunia usaha dan dunia industri. Saya kira seperti itu. Nanti kami mohon bisa dikirimkan format RPS-nya ya Pak, untuk kami bisa pelajari lebih lanjut lagi bersama dengan yang lain. Terima kasih Bapak, kami ucapkan atas semua materi yang sudah disampaikan. Kami berdoa semoga Bapak selalu sehat dan keluarga juga selalu dilindungi oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Amin Ya, Bu, amin. sebagai penghargaan dari program studi agribisnis, kami menyampaikan sertifikat penghargaan secara simbolis ya Pak ya. Nanti akan kami kirimkan kepada Bapak secara langsung. Mungkin bisa ditampilkan. Jaringan. Bu Irma juga ada ikut ya. Ibu Umi Afda ada Pak. ikut. Ini Pak Joni ini dari mana nih Pak Joni? Ya, ini adalah sertifikat penghargaan dari program studi agribisnis Universitas Hairun, Pak. Terima kasih atas waktu dan materi yang sudah disampaikan. Kita berikan aplaus ya, yang luar biasa untuk Bapak pemateri hari ini. Dan di akhir kata, saya sebagai moderator juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir, berpartisipasi secara online melalui Zoom Meeting dan juga offline di ruangan ini. Di akhir kata, kami ingin menyampaikan sebuah pantun ya. Tolong dibalas dengan cakep. Bunga mekar di perkebunan. Cakep. Sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas kehadiran. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya. Terima kasih Bapak Mais. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mais, Bapak Ibu jangan lupa mengisi absennya. Terima kasih.
kasih Bu Terima Mila. kasih Bu Mila. Ini Fatmawati Kandas tadi ada muncul. Halo Fatmawati. Ini kayaknya mahasiswa saya ini. Ya. Iya, Iya Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tugas di mana, Dek? Iya, Dosen di Hairun. di Universitas Hairun Pak. Alhamdulillah Pak Mais sudah lupa. Iya, mukanya saya ingat. Saya ingat pasti mahasiswa saya kan. Iya Pak. Mana Bu Ana? Ibu. Siapa? Ada lagi Ibu Nur Dianawati Jumadil, Pak. Sama Hanya Ibu Nur Dianawati. Diana. Kasih kameranya ke Bu. Dengan Ibu Nur Dianawati Jumadil dan Ibu Fatmawati Kandas ini adalah mahasiswanya Bapak. Oh iya. Yang sudah Pak siap. Mais. Ini Pak Mais, the best materinya Pak Mais. Ini kemarin Ibu Fatmawati yang saya bilang, Pak Mais bilang lupa-lupa. iya, sekarang sudah pas lihat mukanya udah langsung kenal. Oh, ini masih Iya, betul. Makasih Pak, tidak lupa saya. Iya, harusnya Bu Mila harusnya luring dong di Ternate supaya kita jalan-jalan Iya, ke Ternate. itu yang kita Iya, harapkan. Nanti kita harapkan Insya Allah Pak. touring Pak diagendakan tahun depan. Oke, iya. Makasih ya Pak, makasih. makasih. Sehat selalu ya. Ya, Iya. berkah ilmunya Pak. Ya. Oke, saya izin keluar dari Zoom, Bu Mila. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Sehat Nanti saya selalu. kirimkan ya formatnya. Ya, siap Pak. Terima kasih banyak.